Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subekti, NIM X9023083215, asal LPTK dari Universitas 11 Maret, asal SMA dari SMA IT Nur Hidayah Sukoharjo. Saya terdaftar di PPG Daljat Angkatan 3. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Oke, ada yang sampah itu Mbak, tolongin dikumpulin dulu, habis itu dibuang ke tempat sampah yang ada sampahnya. Yuk, sebelum mulai pembelajaran yuk. Ayo Vina, dah. Oke, sekarang buang sampah. Ditutup lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum keras suaranya kayaknya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya di pekan ini dengan fisika. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdoa bersama. Ada yang mimpin doa? Siapa? Ketua atau siapa? Oke, yuk Mbak. Berdoa mulai. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman, tadi kan udah doa. Gimana tadi hari ini upacara ya? Iya. Capek? Capek. Tadi berapa lama pentasnya, Tonti? Tonti berapa lama tadi pentas? Setengah jam. Setengah jam, Masya Allah, capek berarti ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk. Semua masuk? Oke. Siap ya mulai pembelajaran fisika hari ini? Siap. Sip, oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ustazah akan melakukan tes diagnostik awal, tes asesmen awal. Silahkan tabnya bisa dikeluarkan, kemudian dibuka. Ustazah akan kirim ke grup kelas link untuk asesmen awal ini. Silahkan nanti jawab di yang tautan asesmen ini ya, diagnostik non kognitif ya. Sudah kelihatan ya di grup masing-masing? Oke. Sudah? Sudah selesai ya? Udah selesai semua? Sudah. Sip, kita lihat. Wah, ada yang marah ini. Hari ini kayaknya dia kecapean ini. Gimana ini? Kecapean persiapan HP ini kayaknya. Waduh. Oke. Sibuk banget gitu ya? Sesibuk itu? Oke. Fisika, ya ampun. Oke. Ada yang sedih ketemu saya. Oke. Ya Allah, iya masa gila ya Allah. Nah, ini. Oh, ada yang nggak tahu. Ada yang jarang mendengar. Oke. Setelah ini silahkan yang tautan kedua. Ada link pretest ya. Sebelum nanti pembelajaran, Ustazah ingin mengetahui tes awal ini ya, kemampuan awal kalian. Silahkan bisa diklik untuk
pretestnya dan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum pojokan? Udah. Disubmit dulu. Sudah? Yang sudah sekarang diletakkan tabnya. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa pertemuan sebelumnya? Materi apa? Yang energi alternatif. Apa aja yang dipelajari kemarin? Macam-macam energi. Masih ingat energi apa? Alternatif energi? Apa? Energi apa? Ayo. Energi apa? Energi matahari. Terus energi apa lagi? Air. Oke, masih ingat ya? Nah, nanti kita akan belajar tentang pemanasan global. Nah, sebenarnya pemanasan global itu tidak jauh dari alternatif energi karena nanti ternyata ketika kita mempelajari pemanasan global masih ada hubungannya dengan energi yang kita bahas kemarin, ya. Oke, sekarang biar tadi kan hasilnya ternyata ini ada beberapa yang belum pernah mendengar pemanasan global, ada yang masih sedih gitu ya tadi kayaknya, ada yang marah. Nah, sekarang kita games dulu ya, games sebentar biar nanti refresh. Oke, berdiri dulu dong, tolong. Ayo berdiri. Berdiri Natio. Oke, yo. Mulai. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3, 1. Yes! Go! Biasa ajain. Ya. Ulang lagi. Tepuk 1. Go! Tepuk 2. Tepuk 3, 2. Yes! Tepuk 3, 2, 4. Yes! Lupa nggak ada ya. Udah ya. Udah refresh. Oke, silahkan duduk. Oke, nah nanti kita akan belajar tentang pemanasan global ya. Nah, tujuan di pemanasan global ini, yang pertama pembelajarannya nanti biar kalian bisa menemukan solusi permasalahan dari pemanasan global dalam kesehari-harian. Jadi kalian dimulai dari mengidentifikasi adanya dampak dari pemanasan global. Kemudian setelah mengidentifikasi, kemudian kalian memprediksi dampak dari pemanasan global dalam kehidupan sehari-hari apa. Nah, setelah itu kalian merumuskan dari perubahan iklim itu kaitannya dengan emisi karbon dan pemanasan global. Nah, kemudian yang keempat kan bisa menganalisis data ilmiah yang ada nanti di dalam LKPD sudah ada. Menganalisis data ilmiah tentang pemanasan global, kemudian akhirnya kalian bisa menyelesaikannya, membuat ide penyelesaian tentang pemanasan global itu. Nah, tapi nanti disesuaikan dengan yang ada di sekitar kalian, ya. Jadi mungkin nanti di dalam LKPD akan ada yang namanya ini ya, menghitung jumlah jejak karbon pribadi. Nah, sebelum tampil video, kira-kira kalau nggak ada AC, rasanya gimana? Kalau dimatiin panas. Kalian pernah ngerasain nggak kalau misalnya pas kecil itu suhunya hampir sama kayak sekarang nggak? Maksudnya cuacanya nggak, panasnya sama nggak kayak dulu? Beda. Kenapa? Pemanasan global. Nah, sekarang Ustazah akan perlihatkan sebuah video. Ini berita terkini di Jakarta. Silahkan dengerin ya. Kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah kian mengkhawatirkan. Saat ini kualitas udara Jakarta dan 4 wilayah lain yakni Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Denpasar memasuki zona merah. Air Quality Index kelima daerah tersebut berada di atas 150 alias tidak sehat. Kedengeran kan dari pojok? Kualitas udara DKI Jakarta dan sejumlah wilayah kian mengkhawatirkan. Saat ini
kualitas udara Jakarta dan 4 wilayah lain yakni Tangerang Selatan, Tangerang, Serang, dan Denpasar memasuki zona merah. Air Quality Index kelima daerah tersebut berada di atas 150 alias tidak sehat. Khusus DKI Jakarta, kadar polutan udara yang berukuran sangat kecil atau disebut PM2,5 telah berwarna ungu. Hal tersebut menunjukkan polusi di DKI memasuki level alert. Oke, satu lagi berita ya. Semoga bisa menemukan masalah di sini. Masalah. Kalian tahu gak sih, akhir-akhir ini suhu bumi terasa lumayan panas dari biasanya. Itu terjadi karena adanya perubahan iklim ekstrim loh. Hal ini pun dirasakan seluruh negara di dunia. Alih fungsi lahan dan hutan mendominasi adanya emisi karbon. Baik aktivitas menanam hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian maupun untuk menanam seperti di Amerika Serikat, Rusia, dan China. Bahkan negara hutan hujan tropis seperti Indonesia dan Brazil mengalami deforestasi sejak akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Nah, kira-kira Indonesia masuk nggak ya dalam kategori negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia? Yuk simak, urutan pertama yakni Amerika Serikat, lalu China, Rusia, Brazil, Indonesia, Jerman, India, Inggris, Jepang, dan terakhir Kanada. Ada yang nemu masalah ketika habis melihat video ini apa? Nemu masalah nggak? Polusi. Terus apa, Sof? Nadia, apa Nadia? Penyakit polusi udara, penyakit pernafasan. Terus apa lagi? Oke. Terus dari sini sudah ada bayangan kira-kira penyebab paling utama apa? Ada yang pabrik. Oke, nanti ini akan kita pelajari lagi ya dengan pembelajaran hari kali ini. Nah, biar nanti kejawab, oh ternyata tadi ada sebuah masalah dari video ini. Nah, sekarang sebelum kita menemukan penyelesaian dari masalah ini, Ustazah ini ya bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, berapa ya jumlahnya? 25 ya? Iya. Nah, nanti habis ini silahkan berkelompok sesuai ini ya. Yuk, biar nggak mager, bangun dulu. Berpisah kawan. Berpisah. Oke, boleh terserah yuk. Kelompok 2 di sini. Di sebelah situ aja. Kelompok 2. Yuk, Di sini lah. digabungin aja ya. Dua-dua. Oke, sudah ya, sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ustazah bagikan LKPD ya. Kalian sudah melihat video ya, tadi sudah ada beberapa dari teman-teman yang menyampaikan tentang pemanasan global, tetapi mungkin ada yang pribadi beda-beda. Nah, sekarang dari video yang pertama, alurnya kan silahkan diisi LKPD. Nah, tadi kan sudah melihat video. Nah, silakan diidentifikasi ada masalah apa, dituliskan ke dalam LKPD. Ya, silakan dituliskan ke dalam LKPD ya. Oke, terus nanti semua dilanjutkan sampai nanti lembar terakhir. Oke, mulai silakan. Oke, sudah sampai prediksi ya? Sudah sampai memprediksi ya? Sudah. Oke, dilanjutin yang udah. Oh jadi ada MRT kayak gitu-gitu tuh biar kita tuh hemat begini sih. Kok hemat sih biar itu mengurangi pemanasan udara? Kan mengurangi itu apa nggak hemat? Ya. Rata-rata. Udah ada yang sampai ini? Mau merumuskan? Udah sampai footprint?
Itu Berapa jauh Anda terbang setiap tahun? itu sampai apa? Punya Malva, kelompok Malva? Nah, itu Sampai bisa. ini jejak karbon. Jejak Anda. karbon. Wow. Rata-rata untuk Asia 2,78. Saya itu di sini. Nanti yang menghitung jejak karbon pribadi sebelum merumuskan Jejak karbon ini ya, adalah 8. pakai individual aja ya yang pribadi, bukan yang banyak. Itu kan ada dua Oh toh, iya iya. yang individu aja. Ton banyaknya. Tidak sehat. Nah, bisa baca Mal? Ini loh. Ton itu satu. Ini berarti kalau rata-rata untuk Asia masuk tiga. Nah, kamu lebih apa enggak ini Mat? Berapa? 2, aku melebihi lo ya. Kamu itu udah load mah 2 terlalu over menggunakan jejak karbon ini. Oh iya. Ini loh. Maksimal 2,78 normal. Iya, ini orang Asia harusnya segitu, tapi kamu segitu. Orang mana Ini kamu Pluto? dia orang Pluto. Iya, Oh gitu gitu. iya, itu. Sudah sampai sambil buat ini ya nanti hasil akhirnya. Kalau udah langsung buat ide penyelesaiannya. Boleh di Canva? Boleh. Iya. Beberapa boleh. Ditulisnya gimana? Ini kamu Daerah berapa gitu. Per orang. Apanya yang ditulis ya? ya kamu melebihi apa enggak gitu. Ininya aja. loh, Ininya ininya loh. Nggak ada namanya juga. Kok bisa banyak ya? Kenapa ya, Us? Ya kamu tadi kan pakai apa? Itu Pakai jari. lo habis ini kalau udah sampai merumuskan, nah nanti silahkan dituangkan ke dalam ini ya, setelah dianalisis tuangkan ke dalam, boleh Canva, boleh terserah kamu pakai apa. Nah boleh dalam bentuk mind map, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk poster ya. Nanti habis itu presentasi loh ya. Oke, boleh presentasi. Yoi. 2,82. 3,7 Indonesia. Simple thing. Nah, materinya tentang jejak karbon. Boleh jejak kalau terserah, boleh mana global, terserah kalian mau ngangkat gas semua atau satu tok boleh. Cara buat mengurangi gitu apa? Boleh. Terserah kalian. Ya. Dia mau yang sesimpel ini, lihat. Ya, oke, poster. Boleh poster pemberitaan, boleh poster ajakan ya. Ini masuk kelompok ya? Iya. Ini apa, mau buat apa? Ini baru mau bikin poster. Ini ngerjain apa juga KPD juga. Sektor transportasi, sektor itu tuh permasalahan perubahan iklim. Nah, terus ada sektor utama yang mempengaruhi peningkatan emisi karbon dioksida penyebab perubahan iklim. Tadi apa aja? Satu. Sektor transportasi. Dampak. Gak usah pakai dampak ya. Pemanasan global. Atur aja. Ya udah cari jejak karbon aja lah. Yang diklik. Poster, oke. Apa? CO2. CO2. Terus Uap air. Ya, udah semua ya ini. Sekarang presentasi yuk. Kita mulai ya. Udah. Ini ya. Kita siapakah yang mau presentasi awal? Kita cek. Empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kita dari kelompok 1 bakal mempresentasikan hasil diskusi kita. Jadi sebelum Tunggu. Jadi kalian pasti kan udah ada yang pernah denger, tapi mungkin kalian kayak sebatas denger aja kan. Jadi belum secara yang kayak berkenalan gitu kan sama global warming. Jadi global warming itu fenomena peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Jadi yang tadinya sekian jadi sekian. Itu jadi berubah gitu kan. Nah, memang sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan karena konsentrasi gas-gas rumah kaca karena aktivitas manusia. Nah, itu tadi global warming yang dijelaskan oleh kita. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin memberitahukan kepada kalian hasil diskusi kami. Apa sih itu jejak karbon? Yaitu adalah jumlah karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam rukun waktu tertentu. Terus dari penyebab dari jejak karbon itu sendiri, yang pertama ada transportasi. Nah, kan setiap kita pakai transportasi itu pasti ngasilin emisi gas buang atau gas sisa pembakaran dari rumah bakar pada mesin. Nah, itu tuh yang bisa nyebabin polusi, terutama polusi udara. Terus yang kedua tuh ada konsumsi makanan. Jadi dari sisa makanan kita tuh itu tuh bakalan jadi limbah gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah. Terima kasih teman-teman. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia dari absen 22. Saya Konsa dari absen 16. Saya Sofi dari absen 30. Saya Zahwa dari absen 33. Saya Kaira dari absen 15. Saya Ufat Rasul absen 7. Saya Vina Yusria dari absen 3. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi karena beberapa hal tertentu. Nah, itu nanti bakal dibahas sama teman-teman. Poin pertama ada peningkatan suhu global. Suhu rata-rata permukaan bumi meningkat dan menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim. Nah, terus pencemaran udara juga. Jadi emisi gas rumah kaca itu menyebabkan kualitas udara yang buruk, berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Terus ada efek rumah kaca. Rumah kaca adalah fenomena di mana radiasi bumi diserap dan dipancarkan kembali oleh permukaan bumi. Terus ada sumber-sumber kontributor jejak karbon. Yang pertama ada penggunaan kendaraan, yang kedua penggunaan energi listrik, yang ketiga konsumsi makanan yang berpotensi menyebabkan jejak karbon. Habis itu ada cara mengurangi pemanasan global. Yang pertama, menghemat energi di rumah. Terus juga kita kalau misalnya mau pergi-pergi, kita bisa dialihin dengan berjalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Habis itu yang terakhir, menanam pohon atau memelihara tanaman. Jadi, ayo selamatkan bumi dengan mengurangi jejak karbon. Yeay.
Udah. Nah, teman-teman, dari presentasi kita tadi ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke. Mohon maaf bila ada hal yang tidak kalian senangi dari presentasi kami. Sudah, terima kasih. Yeay. Ya, yang terakhir ya. Ini kan masih terakhir presentasi. Tadi dapat apa dari presentasi? Ada yang bisa nyimpulin? Dapat tentang global gitu saja. Global gitu. Ada salah satu yang bisa ini menyampaikan dari presentasi 1 sampai 4? Siapa yang mau menyampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Jadi tadi dari presentasi teman-teman, aku menyimpulkan kita tuh ngebahas tentang pemanasan global, dampaknya dan sekaligus penanganannya yang baik kayak gimana. Terus habis itu juga ada pencegahan kan di situ. Terus jadi di situ kita bisa tahu dan bisa lebih aware sama bumi kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau nyampein? Satu lagi, Miss Sophie mau nggak? Sophie? Nah, kalau menurutku dari presentasi teman-teman tadi, karena sekarang bumi kita udah semakin perlu dipeduliin lah ya. Jadi dari pencegahan yang udah disebut sama teman-teman tadi bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, oke. Terima kasih Sophie dan Diara. Nah, tadi ya kalian sudah mempelajari pemanasan global. Dan di situ sudah disampaikan tadi beberapa presentasi tadi, hal yang paling besar menyumbang apa? Yang paling dekat dengan kita? Polusi udara. Pakai motor. Kalau kalian beli sayur di Superindo atau beli daging di Superindo, kalian tahu Superindo untuk sampai Superindo butuh berapa? Butuh berapa kali? Misal, tahu nggak berapa kali? Lebih banyak prosesnya ke Superindo atau ke kebun kalian sendiri? Ke Superindo. Berarti kalau ke Superindo kan butuh naik motor. Kalian juga naik motor. Habis itu proses pendidikannya butuh naik motor atau mobil. Nah, itu jejak karbonnya tambah banyak nggak? Nah, akan berefek kepada pemanasan global nggak kayak gitu? Ya. Berarti apa yang harus kalian lakukan tadi? Mengurangi transportasi. Oke, yang penyelesaian kalian adalah mengurangi apa tadi? Transportasi pribadi. Pakai transportasi umum. Terus yang kedua? Kalau deket jalan kaki. Jalan kaki. Berarti Wisma udah oke ya, jalan kaki ya. Jangan nggak usah pakai motor ya Wisma Salon. Terus yang ketiga? Mengurangi penggunaan listrik kayak AC. Oke. Jadi kalau AC-nya nggak dipakai, diapain? Dimatiin. Kalau udaranya pas dingin, AC-nya dihidupin apa dinyalain? Oke, itu ya yang di sehari-hari. Nah, sebelum nanti kita tutup, Ustazah pengen ini menuntun kalian untuk post test dulu ya. Ustazah silahkan buka tabnya dan dilihat grup. Tadi Ustazah sudah mengirimkan link post test. Semua silahkan membuka. Udah ya? Sudah saya up lagi dari tadi. Nah, silahkan dikerjakan untuk post testnya ya. Tadi kan kita sudah melakukan rangkaian pembelajaran ya. Dari awal kita sudah mulai dari pertanyaan tadi, terus ada video, nah ada masalah yang ditemukan, dan akhirnya kalian membuat penyelesaian masing-masing kelompok tadi sesuai dengan karakter kalian masing-masing dan kesiapan belajar kalian masing-masing. Nah, sekarang dari hasil pembelajaran ini ada yang belum paham dengan pemanasan global? Sudah paham semua? Sudah paham semua. Minta tolong apa 3 hal baru yang kamu dapatkan hari ini?
dengan pembelajaran hari ini? Yuk. Hal baru yang aku dapetin hari ini, yang pertama aku jadi tahu kalau jejak karbon itu ternyata berpengaruh banget buat dunia pada saat hari ini. Itu juga tahu banget kalau ternyata sekarang itu orang-orang tuh bener-bener banyak banget yang pakai transportasi pribadi, jadinya bikin polusi itu makin parah, makin bikin bumi itu jadi nggak sehat lagi. Itu juga jadi tahu cara pencegahan yang harus dilakuin untuk untuk bikin bumi itu jadi lebih baik lagi. Oke. Ada yang mau nambahin? Nggak ada? Nggak ada. Oke, sekarang sebelum kita tutup, satu lagi kita buka lagi kuesioner yang ada di dalam grup kelas. Sudah kekirim ya? Oke, silahkan dikerjakan kuesioner yang ada di dalam kelas. Oke, nah ini ada kuesioner literasi sains. Sudah? Belum? Oke, kita tunggu dulu yang udah bisa semua kan linknya? Oke. Sudah selesai? Oke. Terima kasih. Sekarang ditutup tabnya. Kembali ke tempat duduk masing-masing, kita tutup yuk. Biar ya, kembali ke tabnya, silahkan ditutup. Habis itu ditaruh di meja masing-masing. Yuk. Udah Ain, udah ditutup dulu ya. Yuk kita akhiri karena kita sudah menggunakan tab di diskusi, sudah selesai, sudah presentasi selesai dan sudah sampai ke tujuan pembelajarannya. Sekarang kita selesai ya, kita tutup dulu sebelumnya. Oke. Kita tutup pembelajaran fisika hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.